Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nas'alullah at-tawfiqa wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawama 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani, teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertemuan kita kali ini membahas tentang ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang menjelaskan tentang harta waris. Ilmu faraid adalah ilmu yang menjelaskan bahagian-bahagian ahli waris. Ilmu faraid adalah ilmu yang tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan antara ahli waris ketika ada harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya atau orang tuanya. Sebenarnya ilmu faraid adalah ilmu yang mana itu adalah bagian daripada ilmu fikih. Bagian daripada ilmu fikih. Sehingga kitab-kitab fikih manapun, kitab fikih manapun pasti selalu ada pembahasan ilmu faraid. Hanya saja ulama memberikan buku tersendiri, menjadikan buku tersendiri bab faraid ini karena saking pentingnya ilmu ini. Sehingga ini sebenarnya adalah bab fikih dan ada di setiap kitab fikih. Tetapi karena pentingnya ilmu ini dan juga pembahasannya itu sangat detail, maka dijadikanlah satu kitab tersendiri oleh para ulama. Teman-teman semua, kita menggunakan kitab Matan Rohabiyah. Nah, di sini kita akan memulai muqaddimahnya. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Yang pertama, kami membuka ucapan bi dzikri hamdi rabbina ta'ala, dengan menyebutkan pujian, dengan menyebut pujian kepada Tuhan yang Maha Suci. Di sini ditafsirkan oleh pensyarah Matan Rohabiyah. Ditafsirkan oleh pensyarah Matan Rohabiyah. Beliau mengatakan bahwa maksud daripada bizikri hamdi rabbina ta'ala mencakup bismillahirrahmanirrahim, yaitu mencakup dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya bahwa musannif atau muallif atau penyusun matan ini mengatakan bahwa beliau memulai ucapan ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian dengan alhamdulillahirabbil alamin, atau diucapkan dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian disusul dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa musannif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena di sini ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran itu dimulai dengan lafal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka aqta' terputus. Maksud daripada aqta' di sini adalah qalilul barakah, yaitu sedikit akan keberkahannya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa musannif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah karena mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad ketika mengirim surat untuk mengajak para raja untuk masuk Islam memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk pada bait yang kedua. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Maka segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat, hamdan bihi, segala puji pula, yajlu 'anil qalbil 'ama, yang mana menerangi hati yang bodoh. Al-'ama di sini
diartikan dengan al-jahl, al-bodoh, yang bodoh. Summas salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Kemudian salawat dan salam kepada nabi yang agamanya adalah agama Islam. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa makna salat di sini, as-salah atau makna salawat di sini, ketika salawatnya dinisbatkan atau diidafahkan atau dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah rahmat. Ketika dihubungkan kepada malaikat, maka maknanya adalah istighfar. Ketika dihubungkan kepada makhluk atau seorang hamba, maka maknanya adalah doa. Sehingga makna salah di sini adalah ada 3. Ketika dinisbatkan kepada Allah, rahmat. Ketika dinisbatkan kepada malaikat adalah istighfar. Dan ketika dinisbatkan kepada manusia, maka itu adalah doa. Sehingga dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Itu maksudnya salawatnya Allah adalah rahmat, sedangkan salawatnya malaikat adalah istighfar. Summas salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Nabiyyin, yaitu siapa itu Nabi? Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariatnya Allah, untuk menyampaikan syariatnya Allah. Nabi ini asal katanya bisa dari kata nabiyun, bisa daripada kata nabiyun atau nabiun. Kalau nabiyun artinya ar-rif'ah, yaitu tinggi. Dan ketika di sini maknanya tinggi, maka ada 2 maknanya lagi. Kenapa disebutkan rif'ah atau tinggi? Ada 2 makna. Karena pertama, li'annahu marfu'ur rutbah, karena seorang nabi itu sendiri adalah derajatnya tinggi. Atau makna yang kedua, li'annahu rafi'un darajata man tabi'ah, karena seorang nabi itu mengangkat derajat orang yang mengikutinya atau mengangkat derajat umatnya. Baik. Kemudian makna kedua daripada nabi adalah nabi yang berartikan khabar, yaitu kabar. Nah, di sini ada 2 makna. Kalau asal katanya nabi, ada 2 makna juga. Yang pertama adalah mukhbarun, yang kedua adalah mukhbirun anillah. Yang pertama apa? Karena seorang nabi itu sendiri adalah penerima wahyu, atau makna yang kedua adalah seorang nabi itu sendiri penyampai wahyu kepada umatnya. Berarti kita simpulkan bahwa nabi ini ada dari kata nabiyun yang artinya rif'ah. Yang rif'ah ini ada 2 makna. Makna yang pertama adalah karena derajat seorang nabi adalah tinggi. Yang kedua, karena seorang nabi mengangkat derajat umatnya. Atau dari kata nabiun. Nabiun berarti ada 2. Yang pertama, karena nabi itu penerima wahyu. Yang kedua, karena nabi itu adalah penyampai wahyu kepada umatnya. Taib. Muhammadin khatimi rusli rabbihi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Muhammad khatimi rusli rabbihi, penutup rasul-rasul Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup nabi, penutup segala rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la nabiyya ba'di, kata Rasulullah, tidak ada nabi lagi sesudahku. Wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, dan salawat juga kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah itu keluarganya? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini ada 2. Ketika konteksnya, pembahasannya adalah pembahasan doa, konteksnya adalah konteks doa, maka yang dimaksud dengan al atau keluarga Rasulullah di sini adalah setiap orang yang bertakwa. Sehingga tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, man alu Muhammad, siapakah keluarga Muhammad? Maka dijawab oleh Rasulullah, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Sehingga makna keluarga di sini ketika konteksnya konteks doa, maka yang dimaksud adalah orang yang bertakwa. Tetapi ketika konteksnya atau pembahasannya adalah pembahasan zakat, maka yang dimaksud dengan al atau keluarga di sini adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, yaitu anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib.
Kemudian wa sahbihi, dan sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Berarti ada tiga: berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Harus mencakup syarat yang tiga. Kalau tidak mencakup, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Wa nas'alullaha lanal i'anah fima tawakhayna minal ibanah, dan kita meminta kepada Allah al-i'anah, pertolongan, fima tawakhayna minal ibanah, apa yang telah kita ijtihadkan daripada keterangan. Tawakhayna itu al-ijtihad atau tatabbu', yaitu yang kita sungguh-sungguh daripada keterangan. An mazhabil imami Zaidil Faradi izkana zaka min ahammil gharadi. Artinya apa? Bahwa mazhab yang kita pakai daripada mazhab yang kita ikuti, mazhab tentang faraid ini yang kita ikuti adalah mazhabnya Imam Zaid Al-Faradi. Zaid Al-Faradi. Siapa itu Zaid Al-Faradi? Nanti kita jelaskan. Izkana zaka min ahammil gharadi, karena itu adalah termasuk daripada sepenting-penting atau sebaik-baik tujuan. Baik. Ilman bi anna al-ilma khairu ma su'i fihi wa aula ma lahu al-'abdu du'i. Sudah diketahui bahwa ilmu di antara ilmu yang sebaik-baik ilmu ma su'i, untuk diusahakan, wa aula ma lahu al-'abdu du'i, dan sebaiknya dan di antara yang paling utama juga seorang hamba itu diajak untuk mengetahuinya, yaitu apa? Ilmu faraid. Ilmu faraid. Wa anna hadzal ilma makhsusun bima qad sya'a fihi 'inda kullil ulama. Dan bahwa ilmu ini adalah khusus bima qad sya'a fihi 'indal ulama, dengan apa yang telah menyebar di kalangan para ulama. Bi annahu awwalu ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu. Jadi sudah, artinya apa? Ilmu ini adalah ilmu khusus yang mana sudah menyebar di kalangan para ulama, bahwa ilmu ini yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu awwalu ilmin yufqadu, bahwasanya ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali hilang fil ardi, di muka bumi, hatta la yakadu yujadu, sampai tidak bisa ditemukan, hampir tidak bisa ditemukan lagi orang yang mumpuni dalam ilmu faraid ini. Nanti ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara ini itu adalah merupakan tanda kiamat. Dia merupakan tanda kiamat. Jadi beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu faraid. Ilmu yang pertama kali dihilangkan dari muka bumi adalah ilmu faraid. Itu terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan akan kebenaran bahwa ilmu yang akan pertama kali dicabut adalah ilmu faraid. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa anna Zaidan khussala mahalah bima habahu khatimur risalah, bahwasanya si Zaid ini, siapa itu si Zaid? Zaid Al-Faradi, ya, khussala mahalah, dia mempunyai kekhususan dalam ilmu faraid ini, dia mempunyai keutamaan dalam pemahaman terhadap ilmu faraid ini. Bima habahu khatimur risalah, dengan apa yang telah dipuji atau diberikan khatimur risalah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Itu dibuktikan dengan pujian Rasulullah. Jadi kepahaman Zaid Al-Faradi terhadap ilmu faraid itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Min qawlihi, daripada sabdanya, fi fadlihi munabbihan, pada keutamaan siapa? Pada keutamaan si Zaid. Munabbihan, sambil mengingatkan, apradukum Zaidun, yang paling tahu, yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah si Zaid. Wa nahika biha, maka cukuplah bagimu dengan si Zaid. Nah, di situ itu adalah menjelaskan bahwa memang
mazhabnya Zaid al-Faradi ini adalah mazhab yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i juga, beliau sesudah berijtihad, hasil ijtihadnya Imam Syafi'i sesuai dengan sesuai dengan hasil ijtihadnya Zaid al-Faradi. Fakana aula bittiba'i tabi'i, maka sepatutnya mengikuti bittiba'i tabi'in. Siapa itu? La siyama wa qad nahahu Syafi'i, terutama juga telah ditatabbu oleh Imam Syafi'i, atau telah diikuti oleh Imam Syafi'i. Artinya apa? Ada kesesuaian antara mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Zaid al-Faradi. Sehingga ketika kita mengikuti Zaid al-Faradi, ya bisa saja karena Imam Syafi'i juga hasil ijtihadnya sama dengan Zaid al-Faradi. Nah, seperti itu. Jadi mazhab Syafi'i sama dengan hasil ijtihadnya Zaid al-Faradi. Fahaka fihi al-qawla an ijazi, maka seperti inilah ungkapan an ijazi yang ringkas, mubarra'an an wasmatil al-ghazi, yang terlepas daripada kesulitan dan kesamaran dalam pemahamannya. Nah, ikhwani semua, teman-teman semua yang saya hormati, baik. Saya ingatkan kembali bahwa Zaid al-Faradi adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ibnu Dhahhak ibnu Sa'id ibnu Kharijah as-Sahabiyil Ansari. Nah, itu namanya ya, Zaid bin Thabit ibnu Dhahhak ibnu Sa'id ibnu Kharijah as-Sahabiyil Ansari. Nah, itu nama beliau. Nah, kemudian tadi saya singgung bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali hilang di muka bumi. Itu tercatat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi adalah ilmu faraid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'allamul faraida fa innahu min dinikum wa innahu nisful innaha nisful ilm. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada agama kalian. Wa innaha nisful ilm, maka sesungguhnya adalah sebahagian daripada ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, maka sesungguhnya ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut di kalangan umatku. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadzal ilma sayuqbad wa tazharul fitan hatta yakhtalifa ar-rajulani fil fariidah wala yajidani man yafsil bainahuma. Ilmu ini nantinya akan dicabut sehingga terjadi satu fitnah, sehingga tidak bisa ditemukan pun orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah faraid. Nah, seperti itu. Nah, itulah ikhwani, maka di sini adalah satu kesungguhan buat kita untuk mempelajari ilmu faraid. Kita sudah membahas muqaddimahnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.